Bahasnya langsung bersama dengan Bapak Nurul Ikhwan, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi BKPM. Pak Nurul, apa kabar? Baik, Alhamdulillah, makasih Mbak Didi. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyempatkan waktu di EDTV, Pak Nurul. Sama-sama. Pak Nurul, ini kan kalau kita lihat arus investasi ini diprediksi kembali mengalir secara deras begitu ke Indonesia setelah Pilpres berlangsung kemarin damai, Alhamdulillah, dan juga ini kuat kemungkinannya akan berlangsung secara satu putaran begitu ya. Anda melihatnya seperti apa terkait dengan hal ini? Ya, ini sebenarnya merupakan harapan dari kami juga di Kementerian Investasi. Kenapa demikian? Karena memang berdasarkan atas histori yang terjadi, setiap kali terjadi tahun politik, itu selalu investor mengambil aslinya wait and see. Artinya apa? Kalau semakin cepat itu selesai, maka itu akan semakin cepat bagi investor mengambil keputusan. Nah, kami melihat bahwa kalau pemilu ini berjalan hanya satu putaran, maka semakin cepat pula investor bisa menentukan rencana mereka ke depan, bahkan dalam merealisasikan investasinya. Jadi kami pun termasuk bagian dari pihak yang sangat gembira apabila nanti benar-benar terjadi hanya satu putaran. Berarti artinya ini sudah mulai tidak wait and see lagi nih para investor sekarang? Sudah bisa dikatakan seperti itu ya Pak ya? Betul sekali. Anda melihat secara general nih iklim investasi di Indonesia seperti apa Pak saat ini? Ya, ini juga sebenarnya kegiatan politik kita, tahun politik kita itu juga menjadi bagian berkontribusi terhadap iklim investasi, biarpun ini tidak secara langsung. Kenapa demikian? Karena berbicara investasi, mereka butuh tentang situasi yang pasti. Gitu ya, situasi yang pasti, kemudian juga tentang keamanan, tentang polisi dari pemerintah yang mendukung bagi mereka, sehingga mereka butuh kepastian apa yang akan terjadi di Indonesia mulai dari pemilu ke depan, gitu. Sehingga mereka, kemarin kita sudah bertemu dengan beberapa investor, baik di dalam maupun di luar negeri. Intinya mereka menyatakan kami butuh kepastian dan kami ingin sustainability. Karena investasi di sektor langsung ini kan mereka adalah jangka panjang, sehingga ketika semuanya bisa diprediksi dengan baik, ketika terlihat ada indikasi keberlanjutan, maka ini semakin baik pula untuk mereka. Artinya kalau misalnya kita bicara soal pemilu ini, apakah memang setiap 5 tahun sekali memang seperti ini? Patternnya seperti itu? Iya, betul. Tapi memang bagusnya setelah dari reformasi, pasca reformasi, itu kelihatan behavior dari realisasi investasi itu sama. Bahwa angka realisasi investasinya tetap meningkat, tidak terpengaruh, tetapi memang growth-nya turun. Growth-nya turun. Artinya apa? Peningkatannya tidak sesignifikan di tahun yang bukan politik. Tetapi tetap terjadi peningkatan yang baik di sana. Nah, ini artinya bahwa secara umum sebenarnya Indonesia ini tetap dilihat positif oleh mereka. Kita juga tahu bahwa Indonesia kan menjadi salah satu penerima investasi terbesar di ASEAN setelah Singapura. Dan kita pun menerima investasi terbesar juga dari Singapura. Jadi boleh dikatakan sebenarnya investor yang terbesar masuk ke dalam Singapura itu pada akhirnya mereka masuk ke dalam Indonesia. Nah, ini jadi Indonesia memang menjadi barometer paling utama untuk ASEAN ini, untuk melihat apakah memang investor akan mengalihkan investasi dari region yang lain masuk ke dalam ASEAN, khususnya ke dalam Indonesia. Nah ini menarik juga Bapak sebutkan, karena di luar faktor Pilpres kan ASEAN juga ada salah satu tujuan investasi asing langsung begitu ya, atau foreign direct investment yang sangat menarik. Nah, kalau menurut Bapak gimana sih daya saing Indonesia dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya begitu terkait dengan FDI ini? Ya, sebenarnya sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Indonesia itu memang menjadi negara penerima investasi salah satu yang terbesar gitu ya. Dan ini sebenarnya terjadi bukan hanya karena faktor kebetulan semata, tetapi memang karena kondisi Indonesia. Pertama, stabilitas kita selalu tetap bisa kita jaga gitu. Jadi artinya setiap kali terjadi pergantian pemimpin, setiap kali terjadi tahun pemilu, kita tidak pernah melaluinya dengan hiruk pikuk yang menciptakan ketidakstabilan. Tetapi ini cenderung dilihat sebagai pesta rakyat. Sehingga kita melihat bahwa pemilu itu bukan bagian yang destruktif terhadap kegiatan ekonomi, tetapi dia memberikan kontribusi stimulan untuk shifting dari kegiatan ekonomi yang tadinya bersifat pada realisasi investasi, tetapi kepada sektor-sektor lain yang dia berkontribusi kepada kegiatan pesta-pesta demokrasi di masyarakat. Artinya apa? Bahwa performa ekonomi tetap terjaga dengan baik, cuman memang bergeser kontribusinya yang tadinya dari realisasi investasi, mereka wait and see, tetapi ada sektor yang kambuhan gitu ya, yang terjadi setiap musim pemilu, dia berkontribusi menggantikan kegiatan-kegiatan di sektor realisasi investasi. Nah tapi kalau masih bahas soal si ASEAN tadi, karena kan Singapura ini tadi Bapak sebutkan juga menjadi yang puncak ya Pak, yang posisi puncak sebagai negara ASEAN yang menyerap FDI terbesar. Kita nomor 2, Indonesia nomor 2, data dari CLSA. Bagaimana upaya terus dilakukan oleh Indonesia begitu Pak, untuk kemudian bisa menarik lebih banyak lagi FDI dibandingkan dengan Singapura, let's say? Iya, karena sebenarnya secara fakta saja Singapura itu punya keterbatasan.
untuk bisa menarik investasi yang mereka membutuhkan lahan yang lebih luas, membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak, gitu kan, dan juga membutuhkan insentif-insentif yang lebih menarik di sektor realnya. Kalaupun mereka punya, tentunya insentif yang mereka berikan bukan pada sektor real, tetapi pada sektor finansial. Nah, kita sebagai negara yang memiliki tenaga kerja yang terbesar di ASEAN, kita punya sekitar 143,7 juta, yaitu terbesar di ASEAN, dan kemudian juga skillnya juga sudah semakin baik. Kemudian yang kedua, kita juga punya policy yang semakin mendukung baik terhadap realisasi investasi, dan juga kita punya keunggulan komparatif. Nah, keunggulan komparatif itu diantaranya adalah terkait dengan sumber daya alam tersebut. Nah, terkait dengan yang Mbak tanyakan itu, maka dengan keunggulan komparatif ini kita tidak ingin hanya menjual dari sumber-sumber daya alam yang kita miliki. Tetapi keunggulan komparatif ini harus bisa ada added value diciptakan di Indonesia, sehingga berkontribusi terhadap ekonomi Indonesia dengan lebih baik. Nah, added value ini hanya bisa dihadirkan ketika sumber daya alam lebih dihilirkan lagi. Terjadi downstreaming untuk industrinya. Sehingga begitu terjadi downstream, kita bukan hanya di sektor pertambangan saja, bukan hanya di sektor penangkapan ikan saja, bukan saja di sektor perkebunan saja dan juga kehutanan, tetapi produk-produk ini lebih dihilirkan lagi. Setiap dihilirkan satu langkah, maka terbuka lapangan pekerjaan, terjadi kontribusi nilai tambah. Nah, semakin dia hilir, maka semakin besar pula kontribusinya terhadap ekonomi Indonesia. Oke, baik. Ini seru banget, tapi kita harus jeda dulu Pak sejenak, karena kita akan membahas lebih dalam terkait dengan hilirisasi itu yang tadi Bapak sebutkan. Tapi kita harus jeda sejenak, dan usai jeda, pemirsa, kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di Investor Daily Talk. Pak Nurul, tadi kita sudah membahas terkait dengan bagaimana posisi Indonesia di mata dunia begitu ya, khususnya dalam iklim investasi ini. Tapi kalau di tahun 2023 kami mencatat juga Pak bahwa investasi ini melonjak 18% begitu ya, menjadi 1.418 triliun, tertinggi sepanjang sejarah dan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apa saja sih Pak sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan adanya lonjakan ini di tahun 2023? Ya, sebenarnya ini terjadi fenomena global di mana ekonomi itu terjadi penurunan secara global, sehingga menyebabkan semua negara, bukan hanya negara-negara berkembang, tetapi juga negara maju pun mencari investasi untuk masuk ke dalam negaranya mereka masing-masing. Nah, sehingga persaingan yang terjadi di tahun-tahun ini adalah persaingan bukan hanya antara negara berkembang menarik investasi dari negara maju, tetapi negara maju pun ikut pula bersaing untuk menarik investasi, bahkan investasi yang bersumber dari negara mereka yang sudah lari ke luar negeri diminta untuk narik lagi masuk ke dalam negeri. Sehingga kita bisa lihat seperti Amerika punya policy dengan IRA-nya. Kemudian juga Eropa juga sudah punya policy dia juga untuk menarik investasi masuk ke dalam Eropa. Nah, dalam konteks ini maka hampir bisa dikatakan mustahil Indonesia bisa mampu bersaing dengan negara-negara maju kalau kita menempatkan persaingan itu pada persaingan yang sifatnya adalah competitive advantage. Nah, kenapa? Karena secara infrastruktur kita kalah dari mereka, dan juga dari sisi berbagai kemajuan teknologi juga kita tertinggal dari mereka. Maka yang menjadi Indonesia bisa mampu bersaing adalah melakukan pengarus utamaan dari keunggulan komparatif. Comparative advantage ini adalah keunggulan yang dimiliki oleh Indonesia atau beberapa negara saja yang tidak dimiliki oleh negara maju, yang tidak dimiliki juga oleh banyak negara berkembang yang lainnya. Nah, karenanya dari situlah Indonesia punya poin bisa memenangkan persaingan tadi, dan pemerintah mengambil posisi yang paling pas bahwa kita ingin melakukan upaya persaingan menarik investasi dengan mengedepankan keunggulan komparatif tadi, khususnya yang berbasis kepada kekayaan sumber daya alam tadi. Sektor-sektor apa gitu Pak yang mendukung kalau kita bicara soal sektornya? Sektornya itu sebenarnya banyak sekali, tetapi untuk saat ini kontributor yang paling utamanya dari 8 sektor yang kita punya untuk kita hilirkan itu dan 21 komoditas, ini memang sementara yang menjadi leadingnya adalah sektor dari pertambangan. Nah, sehingga kita lihat dengan khususnya dalam konteks ini adalah ketika situasi ini mendukung juga bahwa kita ingin mengurangi emisi karbon, kemudian juga industri khususnya otomotif dia bergerak kepada yang lebih listrik, maka kemudian baterai menjadi komponen yang sekitar 40% dari seluruh total cost produksi bagi kendaraan listrik, dan baterai itu sementara ini salah satu alternatifnya adalah yang berbasis pada nikel. Dan kita punya kekayaan atas nikel. Nah, sehingga nikel inilah yang kemudian berkontribusi luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena Indonesia kemudian mensuplai kebutuhan nikel bagi kebutuhan bukan hanya untuk industri baja, tetapi juga untuk kebutuhan industri mobil listrik, khususnya baterai listrik. Tapi ada
ada nggak sih Pak sektor-sektor lain yang kira-kira memiliki potensi namun ternyata masih belum menjadi sasaran investasi para investor begitu? Ya, ada. Jadi Indonesia kita punya keyakinan bahwa kita tetap mampu bersaing ke depan. Kenapa? Karena bukan hanya dari sektor oil and gas, kemudian juga mineral, tetapi juga sektor sektor perikanan, sektor kelautan, di mana kita ingin juga mengedepankan ekonomi biru misalnya dari sisi kelautan. Ya, jadi selain ekonomi hijau, ekonomi biru dan ekonomi sirkular itu akan menjadi bagian yang akan dikedepankan oleh strategi pemerintah. Di samping norma-norma hijau, biru dan sirkular ini sudah menjadi norma global yang kemudian oleh pelaku usaha diterjemahkan ke dalam ESG. Nah, inilah yang kemudian kita melihat bahwa apa yang didesain oleh pemerintah, apa potensi yang dimiliki oleh Indonesia itu harus match dengan kebutuhan pasarnya, yaitu potensial investor sesuai dengan strategi mereka akan melakukan penetrasi terhadap bisnis internasional melalui hijau, biru dan sirkular tadi. Nah, caranya gimana nih Pak biar kita bisa memaksimalkan sektor-sektor ini begitu? Ya, caranya kita harus membuka peluang investasi yang berkaitan dengan hijau, biru dan sirkular tadi. Gitu. Sehingga kalau kita bicara dari sisi energi misalnya, kita punya kesempatan untuk melakukan investasi di sektor energi baru terbarukan misalnya. Sehingga kita bisa melakukan upaya desain bahwa pembangkit listrik yang berbasis pada coal atau batu bara itu akan kita pensiunkan. Nah, pensiunnya ini kan harus ada penggantinya. Penggantinya inilah yang kemudian kita akan mempromosikan kegiatan promosi investasi untuk energi di sektor baru terbarukan. Nah, kemudian bukan hanya dari situ saja, kekayaan sumber daya alam yang kita miliki itu tidak bisa serta-merta hasilnya diminati oleh pembeli secara global. Kenapa? Karena pada saat ini norma baru tersebut menjadi dasar untuk mereka membeli produk-produk secara global. Mereka hanya akan membeli barang yang disupport oleh energi yang hijau, kemudian proses produksinya pun harus berkontribusi sekecil mungkin memberikan kontribusi karbon terhadap atmosfer. Nah, ini yang kemudian harus kita kedepankan, membuka peluang-peluang investasi dari sektor karbon emisi yang lebih rendah, energi yang lebih sustainable dengan yang hijau, kemudian juga memberikan kesempatan terhadap potensi Indonesia yang punya kemampuan untuk carbon capture and storage yang bisa digunakan sebagai bagian dari carbon trading yang bisa di-generate di dalam Indonesia. Tapi kalau bicara soal evaluasi, kira-kira bagaimana nih evaluasi dari realisasi investasi di tahun 2023 kemarin, Pak? Ya, tahun 2023 seperti tadi Mbak Didi sampaikan bahwa kita alhamdulillah bisa mencapai target lebih dan melebihi target maksud saya. Dari 1.400 triliun yang diberikan oleh pemerintah, kita bisa mencapai 1.418,9 triliun. Dan itu sekitar 101,3 gitu ya. Dari target yang diberikan oleh Bapak Presiden. Nah, kalau dibandingkan dengan tahun 2018, ini sudah hampir 2 kali lipat, karena di 2018 itu nilainya cuma sekitar 721 triliun. Ini menunjukkan bahwa performa realisasi investasi di sektor real ini berjalan dengan sangat baik. Dan setiap target yang diberikan oleh pemerintah itu bisa kita capai dengan baik. Nah, kemudian kita juga bisa melihat bahwa kontribusi realisasi investasi ini dalam 5 tahun terakhir dari 2018 sampai dengan 2013 itu kontribusinya hampir sekitar 600 triliun. Nah, dan ini dalam strategi pemerintah dari kontribusi terhadap ekonomi, kita melihat bahwa kontribusi dari investasi ini terus meningkat. Yang semula dia hanya memberikan kontribusi sebesar 23,6% gitu ya di tahun 2023. 2024 ini harapannya bisa berkontribusi sekitar 26,1%. Nah, di tahun 2029 itu harapannya kontribusinya sekitar 36,6%. Artinya memang investasi ini menjadi panglima untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Nah, itu yang kemudian kita bisa melihat dari sisi realisasinya juga, bahwa indikasi dari sektor hilirisasi memberikan kontribusi baik itu bisa terlihat dari 2023 kemarin. Karena dari hilirisasi itu dia berkontribusi sekitar 26,5% terhadap total realisasi investasi yang kita ciptakan di 2023. Nah tapi udah mencapai 26,5% ini, apakah akan terus digenjot gitu Pak untuk hilirisasi yang masih salah satu yang masih dikebut begitulah orang Indonesia? Iya pasti, karena kita masih melihat untuk beberapa tahun ke depan ini, khususnya dalam rangka mencapai Indonesia Emas, memang kekuatan kita untuk melakukan hilirisasi itu menjadi domain utama kita. Namun sesuatu yang harus diperbaiki adalah ketika hilirisasi itu dilakukan bukan hanya mengandalkan investasi asing dan
dan juga teknologi dari asing. Maka dia harus diikuti pula secara paralel dengan kemampuan kita meningkatkan inovasi-inovasi atau penguasaan-penguasaan teknologi. Sehingga ketika penguasaan teknologi ada di Indonesia, hilirisasi dilakukan di Indonesia, harapannya kontribusi anak bangsa, kontribusi investor nasional terhadap hilirisasi bisa terjadi. Sehingga keuntungan atas nilai tambah dari hilirisasi itu bisa di-retain di dalam negeri dan memberikan kontribusi lebih besar. Oke, baik. Nah, kalau tadi bicara soal realisasi investasi di pulau, di luar pulau begitu, 51% ini sudah mendominasi begitu ya Pak. Tapi tetap saja di Pulau Jawa itu masih 48% begitu. Masih menjadi tujuan investasi terbesar. Apa saja sih sebenarnya strategi yang memang dilakukan untuk upaya pemerataan investasi begitu? Ya, pemerataan investasi itu sebenarnya ada dua hal yang menjadi bidikan kami. Yang pertama adalah investasi yang bisa merata bukan hanya terbagi kepada kelompok-kelompok yang pemilik modal besar saja, tetapi dia juga harus terdistribusi kepada UMKM. Karena hanya dengan melakukan distribusi kepada UMKM inilah menjadi tools untuk mensejahterakan lebih banyak lagi manusia atas pertumbuhan ekonomi yang terjadi karena investasi. Nah, ini kita lakukan dengan mewajibkan usaha besar yang masuk ke Indonesia, baik itu asing maupun dalam negeri, mereka wajib bermitra dengan usaha kecil menengah di lokasi proyek. Di lokasi proyek. Jadi bukan katakanlah lokasinya ada di Sulawesi, kemudian mereka diminta berkolaborasi dengan UMKM yang ada di Jakarta. Bukan. Tapi wajib berada di Sulawesi. Kalau mereka tidak melakukan itu, maka bagian dari insentif yang diberikan oleh pemerintah tidak akan diberikan. Nah, jadi ini menjadi upaya untuk mendorong mereka berkontribusi secara lokal, sehingga tidak ada lagi nanti ke depan ketika daerah-daerah yang kayak sumber daya alam, tetapi masyarakatnya tetap miskin. Nah, itulah bagian yang kita lakukan. Yang kedua adalah bagaimana antar provinsi, antar daerah atau pulau ini juga terjadi kesejahteraan yang semakin merata. Nah, kita melihat bahwa ke depan yang menjadi panglima adalah hilirisasi. Kekayaan sumber daya alam menjadi pokok dari pertumbuhan ekonomi kita. Maka kita melihat dengan yakin ke depan itu pertumbuhan yang paling banyak akan muncul di luar Jawa. Kenapa? Karena sumber daya alam banyak disiapkan di luar Jawa, bukan di Jawa. Pasti kaya. Nah, ini pasti pergeserannya ke sana. Seiring dengan security di bidang pangan dan dunia juga sudah melihat bahwa investasi di sektor pangan ini penting, maka kita akan membuka juga peluang investasi di sektor pangan dan hilirisasi pangan yang berada di luar Jawa itu menjadi potensi yang luar biasa untuk bisa ditawarkan kepada investor. Nah, menarik juga kalau kita bicara soal investasi di Ibu Kota Nusantara Pak, di IKN. Kemarin kan baru bertambah sekitar 4,6 triliun ya setelah pergelaran Pilpres. Sekarang bagaimana update investasi asing yang masuk di IKN seperti apa? Untuk investasi yang masuk di IKN, mohon maaf ini sebaiknya bisa ditanyakan kepada kawan-kawan dari OIKN. Tetapi kami melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah, karena biasanya begini, seeing is believing. And investment is led by market sebenarnya. Jadi apa yang kita lakukan adalah menunjukkan kepada dunia terlebih dahulu bahwa IKN ini bukan cuma isapan jempol, akan ada market yang muncul di sana ketika infrastruktur sudah dibangun oleh pemerintah, ketika aparat pemerintah sudah mulai dipindahkan ke sana, ketika terjadi demand terhadap berbagai kebutuhan muncul di sana. Memang sekarang kita belum bisa bicara terlalu yakin bahwa akan terjadi, tetapi yakin bahwa pemerintah punya program untuk memindahkan IKN ini dengan pasti, sehingga pasti lambat laun marketnya akan tumbuh. Nah, di awal-awal memang market yang harus tumbuh ini adalah market yang berhubungan dengan infrastruktur dasar. Kemudian juga jasa-jasa yang memberikan dukungan terhadap pelayanan-pelayanan publik. Tetapi once itu sudah bisa settle, maka akan terjadi pertumbuhan secara eksternal yang akan signifikan, di mana nanti muncul kebutuhan satu sama lain, sehingga akan muncul market-market baru. Tapi kalau untuk sinergi antara Kementerian Investasi dan juga otorita IKN seperti apa sejauh ini? Sejauh ini kami mendukung melakukan kegiatan promosinya bersama-sama dengan IKN. Kemudian juga kami juga bersinergi dalam konteks untuk memberikan kelancaran pemberian perizinan, karena nanti pada akhirnya semua yang berinvestasi di dalam IKN itu izinnya bisa dikeluarkan oleh otorita IKN. Sementara ini belum bisa settle di sana, maka kami tetap mendukung untuk memberikan perizinan itu di sana, sehingga tidak perlu menunggu settle yang ada di IKN. Kita melakukan kegiatan itu mulai dari promosi, mulai dari pendampingan, bahkan mulai dari membawa investor potensial mengunjungi IKN untuk melihat bahwa sudah terjadi pembangunan di sana, itu pun kami lakukan. Terutama itu untuk mendukung target yang 100 triliun rupiah itu ya Pak ya? Iya. Betul. Siap. Kita akan lanjutkan lagi diskusi ini, tapi kita harus jeda sejenak. Pak Nurul dan pemirsa tetaplah bersama kami di Investor Daily Talk. Dengan Bapak Nurul Ikhwan, selaku Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi BKPM. Pak Nurul,
kalau kita tahu bahwa kemarin kan Menteri Bahlil juga optimis bahwa tahun ini Indonesia dapat mencapai target investasi sebesar 1.650 triliun rupiah. Nah, apa saja kemudian strategi-strategi yang dilakukan untuk mencapai realisasi investasi di tahun 2024? Ya, yang pertama tentunya kita memprioritaskan upaya untuk membantu realisasi investasi pada investasi yang nilainya besar. Karena nilai yang besar ini akan memberikan kontribusi besar juga terhadap perekonomian Indonesia. Kemudian yang kedua kita membantu. Jadi ada beberapa investasi yang memang dia sudah masuk ke Indonesia, tetapi pada saat merealisasikannya terjadi kendala. Nah, kendala itu bisa terjadi karena isu pertanahan, soal tumpang tindih lahan, kemudian juga barangkali terkait dengan soal impor dari bahan baku dan mesin-mesin. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan masalah TKDN dan seterusnya. Nah, ini menjadi prioritas kita juga untuk kita bantu menyelesaikannya. Artinya, ketika investor sudah masuk ke Indonesia menghadapi isu dan persoalan, maka Kementerian Investasi akan ada di samping investor untuk membimbing mereka melewati fase itu sehingga bisa melakukan realisasi investasi dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga yang kita lakukan adalah di samping layanan end-to-end tadi, kita kan punya kantor perwakilan di 9 negara yang mengcover seluruh dunia. Nah, dari seluruh kantor perwakilan kita yang kita sebut dengan Indonesia Investment Promotion Center, itu mereka kita berikan target juga. Kita pecah dari target yang sudah diberikan kepada Kementerian Investasi menjadi target mereka bersama-sama dengan direktorat wilayah yang ada di Kementerian Investasi. Dan dalam konteks itu, kami bekerja sama dengan KBRI dan KJRI. Karena bagian dari pemerintah Indonesia, kita di luar harus menjadi Indonesia Incorporated yang menunjukkan peran yang sama berkontribusinya. Dan kemudian ada beberapa partner-partner strategis yang kita tidak boleh lupa, di mana upaya menarik investasi itu diawali dari image positif tentang Indonesia. Yang ini bisa diciptakan ketika kita tidak mengatakan Indonesia itu baik karena kita yang bilang kita baik. Tetapi kita bekerja sama dengan duta besar, kedutaan-kedutaan yang ada di Indonesia untuk mereka mendapatkan informasi terkini tentang apa Indonesia, bagaimana Indonesia ke depan, dan bagaimana dinamika politik yang terjadi, dan kemudian kemungkinan prediksi ke depannya akan berkontribusi seperti apa terhadap iklim investasi. Nah, ini kita sampaikan kepada seluruh kedutaan, duta besar kita undang, kita sampaikan tentang hal tersebut. Nah, kemudian dari situ juga, maka kemudian kita nanti akan memberikan sampaian peluang investasi yang sudah ada visibility study-nya. Jadi kita sudah membuat ada sekitar 81 proyek yang sudah ada visibility study-nya, tersebar di beberapa sektor, tersebar di seluruh wilayah di Indonesia, yang bisa diakses oleh investor secara bebas. Nah, setidaknya dengan visibility study ini kita sudah memberikan angka-angka, parameter-parameter investasi yang menjadi perhitungan dasar bagi mereka. Nah, jadi setelah image-nya positif, kemudian setelah juga negara lain memahami bahwa image kita positif, potensinya ada, stabil, tenaga kerja ada, hilirisasi ada, sumber daya alam ada, apalagi yang mereka cari. Nah, harapannya itulah nanti yang akan kita kemas dengan baik, tapi ingat bahwa ini tidak cukup, perbaikan harus terus kita lakukan. Kenapa? Karena negara lain pun tetap melakukan perbaikan. Kalau kita diam, kita stuck, maka kita akan disalip oleh orang lain. Waduh, baik. Terima kasih banyak atas insight-insightnya yang juga sangat menarik. Semoga apa yang kemudian diharapkan, target-target yang juga telah ditetapkan bisa tercapai begitu di tahun 2024 dan seterusnya. Terima kasih banyak Bapak Nurul Ikhwan selaku Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi BKPM. Terima kasih banyak Bapak. Dan demikianlah pemirsa perbincangan kita di Investor Daily Talk hari ini. Akhir kata, saya Adrista Cynthia mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan jangan lupa selalu saksikan EDITV Inspirasi Investasi.